Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di acara ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Nah, dengan aku Siva Kantina dan saya Clara Esa Yuanita. Sekarang juga kita kedatangan tamu spesial nih. Jadi beliau ini adalah mantan ketua OSIS di angkatan 2018 sampai 2019 di SMK Bumi Siliwangi ini. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Perkenalan dulu kali ya, kita perkenalan. Oke, baik. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Aleda Khairul Azmi. Aku angkatan tahun 2020 di SMK Bumi Siliwangi di jurusan farmasi. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu iklan profil sekolah. Sekolah Menengah Kejuruan Bumi Siliwangi dahulu dikenal dengan nama Sekolah Menengah Farmasi Bumi Siliwangi Bandung. Merupakan sebuah sekolah menengah kejuruan yang didirikan pada tahun 1971 yang pada awalnya berada di bawah naungan Departemen Kesehatan dengan satu paket keahlian, yaitu farmasi. Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan seluruh sekolah menengah berada di bawah naungan Departemen Pendidikan, maka pada tahun 2009 secara resmi SMF Bumi Siliwangi berganti nama menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Bumi Siliwangi dengan satu kompetensi keahlian, yaitu farmasi. Pada tahun 2014, SMK Bumi Siliwangi mengembangkan diri dengan membuka kompetensi keahlian baru, yaitu multimedia dan akuntansi. Kedua kompetensi tersebut dipilih setelah melalui analisa kebutuhan di dunia kerja. Diharapkan dengan pembukaan kompetensi keahlian tersebut, SMK Bumi Siliwangi dapat menghasilkan lulusan yang dapat mengisi di berbagai bidang pekerjaan yang saat ini banyak dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Dengan program keahlian farmasi, multimedia, dan akuntansi siap menerima seluruh generasi muda untuk meraih prestasi bersama kami. SMK Bumi Siliwangi juara!
Oke, kita lanjut lagi di acara ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Nah, sekarang kita lanjut lagi ngos-ngosannya. Sekarang kita mau nanya nih, kegiatan apa sih, lagi kesibukan apa nih Kak Laida yang lagi dilakuin sekarang? Untuk sekarang sih aku lagi kuliah, aku lanjut kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung di Prodi Farmasi juga. Jadi kesibukannya ya kuliah, belajar. Apa sih Kak yang dikangenin waktu Kakak masih di SMK gitu? Kayak acara-acaranya atau lainnya gitu? Kalau yang dikangenin ya pasti banyak ya. Apapun pasti dikangenin gitu. Soalnya kan ya masa-masa sekolah gitu ya. Pokoknya dari awal gitu, dari SD, SMP, SMK pasti ada kenangannya gitu masing-masing. Terus yang dikangenin tuh kayak banyak banget lah, dari mulai gurunya gitu kan, kayak Pak Yogi gitu kan yang suka usil gitu sama kita kan ya. Nah, Bener terus banget ya. kayak banyak lagi lah, kayak Pak Maman yang kayak gitu-gitu, kayak yang emang bener-bener setiap hari ketemu juga kan di lab gitu kan, di lab farmasi. Nah, terus kayak kangen banget gitu sama suasana sekolah offline gitu ya. Soalnya kan kita bisa praktikum gitu, bisa praktikum di sekolah, bisa emang benar-benar ketemu gitu kan ya sama teman-teman. Sedangkan sekarang kayak ketemu juga paling kan Zoom gitu ya, paling ketemu ya online gitu. Kita kan nggak bisa, emang benar-benar kita nggak bisa tahu gitu kayak gimana sebenarnya orang itu tuh kayak gimana sih gitu kan kalau di online. Sedangkan kalau misalkan offline kan kita bisa tahu nih sifat dia ternyata kayak gini gitu kan ya. Pasti ketahuannya tuh sewaktu offline gitu. Di online tuh kayak ya udah kita cuma tahu kayak gitu aja gitu ya. Soalnya ya apalagi kalau misalkan kita diskusinya di WhatsApp gitu kan, ya pasti kita cuman tahu ketikan dianya aja kayak gitu kan, kita nggak tahu nada bicara dia kayak gimana gitu. Sedangkan kalau offline kan ya lebih enak sih sebenarnya, cuman karena emang ya sekarang lagi pandemi ya, jadi kan nggak memungkinkan gitu buat ya sekolah offline gitu. Soalnya kan angka COVID-nya juga makin naik gitu kan sekarang, jadi ya udah mau kayak gimana lagi, dan kita juga harus bisa nerima gitu ya. Soalnya mau kayak gimana pun kita harus tetap semangat gitu kalau misalkan belajar. Hal-hal yang dikangenin itu tuh kayak emang benar-benar gak bisa dilupain gitu ya. Apalagi ya kalau misalkan belum ngerasain offline di sekolah tuh kayak gimana gitu ya, pasti kayak gimana sih gitu kan sekolah offline, apalagi sekarang dari awal gitu kan online gitu, udah online ya gimana sih kalau misalkan ujian di sekolah gitu, kalau misalkan ketemu sama teman-teman gitu, ngobrol-ngobrol kayak gitu kan, kayak sekarang tuh susah banget. Tapi emang itu nggak menutup kemungkinan buat kita bisa ya diskusi gitu kan ya, karena ada WhatsApp juga gitu. Sekarang banyak banget lah alat-alat komunikasi gitu yang bisa dilakukan sama kita gitu, jadi banyak banget lah kekangenannya gitu kalau misalkan di sekolah. Kayak tadi kan udah mengenai SMK Bumi Siliwangi ini apa yang dikangenin. Nah, karena kakak ini adalah mantan ketua OSIS di SMK Bumi Siliwangi, kira-kira apa sih kegiatan yang seru banget pas diadain waktu 17-an waktu kakak masih menjabat, yang sekarang tuh nggak akan bisa terulang lagi deh karena pandemi gitu? Apa sih? Oke, kalau misalkan lomba gitu ya kan, kita alhamdulillahnya kalau misalkan ada acara-acara besar gitu ya, mau acara besar keagamaan, acara besar ya acara nasional gitu, kita sebagai anak OSIS suka ngadain acara kayak memperingati 17 Agustus kayak sekarang gitu ya. Nah, jadi kita tuh kayak ngadain lomba yang bener-bener gimana ya, berkesan banget lah gitu kan. Kayak waktu tahun-tahun waktu itu kayak lomba bakiak yang kayak gitu-gitu. Nah, pokoknya kayak nggak cuman muridnya aja gitu yang ikut, guru-gurunya juga ikut gitu. Jadi kayak kita memeriahkan banget gitu ya di acara yang ya luar biasa ini gitu, meskipun waktunya yang emang singkat gitu, bisa dibilang singkat, tapi ya berkesan banget lah gitu ya, penuh banget sama kenangan gitu, karena emang hal itu tuh kayak buat sekarang mah nggak bisa gitu ya, nggak bisa dilakukan gitu. Beda ya feelnya Iya, ya, benar. online. Iya benar. Soalnya ya tapi nggak apa-apa sih, sekarang juga kan ya ada media gitu kan ya, jadi kita juga bisa ya memanfaatkan media sekarang gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan mau online mau
ngadain lomba atau apa kan bisa tuh. Kayak sekarang kan banyak lah yang suka lihat-lihat YouTube, TikTok, Instagram gitu ya. Ya kita kalau misalkan adain lomba gitu, adain aja gitu di situ gitu. Ntar adain door prize, adain hadiahnya kayak apa gitu ya. Jadi kayak biar ya ngebuat teman-teman yang lain tuh semangat gitu buat ikutan gitu. Jadi ya mau gak mau dan kita juga harus bisa nerima ya adanya corona ini gitu ya. Soalnya kita juga nggak bisa dipungkiri gitu, karena ya makin sini tuh bukannya makin menurun, malah makin nambah gitu kan si angka positifnya. Jadi ya mau gak mau kita juga ya harus siap lah, apa namanya, harus siap buat tetaplah semangat gitu, ngelakuin hal-hal yang emang seharusnya kita tuh ngelakuin gitu, itu gitu. Kayak kita benar-benar harus tetap semangat, tetap harus ya udah, ya anggap aja ini tuh ya cobaan gitu kan ya. Terus anggap aja kalau misalkan ini tuh ya bagian dari apa ya, ini kita kan kalau misalkan mau sukses itu kan pastilah ada ya gitu perlu ya. perjuangan gitu, Cobaan-cobaan cobaan ya mungkin ini tuh salah satu dari cobaan itu gitu kan ya. Ya udah sih nggak apa-apa gitu ya, intinya mah kitanya harus sabar, lapang dada gitu kan ngadepin ini semua. Intinya kalau misalkan kitanya tetap optimis gitu, kalau misalkan kita ya udah berdoa aja gitu, semoga aja emang covid ini tuh ya cepat selesai, cepat kitanya cepat offline, cepat ketemu. Apalagi teman-teman yang jauh nih kan, kita juga nggak cuman di satu daerah nih kan, jadi ya semoga aja lah kayak gitu insyaallah. Amin amin ya. Kita emang semuanya berharap pasti cepet-cepet offline ya. Pasti. Karena kalau di online tuh feel-nya pasti bakal beda banget. Apapun itu acaranya. Bener. Oke, sebelum kita lanjut ngos-ngosannya, kita lewat dulu iklan protokol kesehatan SMK Bumi Siliwangi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020. Dunia telah berubah semenjak pandemi melanda, menyebabkan banyak sekolah ditutup dan mengharuskan siswa belajar dari rumah. Namun kini, kami siap melaksanakan tatap muka sesuai adaptasi kebiasaan baru. Bagi siswa yang membawa motor ke sekolah, kami siapkan tempat untuk parkir di area gor olahraga dan diharuskan melepas atribut kecuali alat pelindung diri. Siswa pun tetap berjaga jarak dari rumah menuju ke sekolah. Siswa dan guru yang datang ke sekolah diharuskan mencuci tangan, dicek suhu tubuhnya sebelum memasuki lingkungan sekolah. Bagi siswa yang hendak membayar SPP, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ruang kelas disemprot desinfektan sebelum digunakan.
Bagi siswa dan guru yang datang ke sekolah, tetap menjaga jarak saat praktikum ataupun saat pembelajaran biasa. Kami siap melaksanakan kegiatan tatap muka sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru. Oke, balik lagi sama kita. Karena kali ini kita lagi memperingati Hari Kemerdekaan. Aku mau nanya nih sama kakaknya. Apa sih makna kakak tentang kemerdekaan ini? Oke, makna kemerdekaan ya pertanyaan yang bagus sih. Jadi makna kemerdekaan bagi aku itu ya kita bisa bebas gitu ya. Kita kan namanya juga merdeka. Merdeka berarti kan bebas dari suatu penjajahan. Nah, merdeka di sini kalau menurutku ya kita bisa bebas buat milih sesuatu apa yang kita inginkan gitu. Seperti contohnya kayak kita sesudah SMP nih, kita kan nentuin mau masuk SMA atau SMK gitu kan ya. Nah, terus nanti di SMA juga kan kita juga harus nentuin kita mau masuk apa nih, mau IPA, IPS atau bahasa gitu. Masuk SMK juga kan banyak banget ya jurusan-jurusannya gitu kan. Nah, kita itu seharusnya kita bisa nentuin sendiri gitu, enggak yang melulu ditujuin gitu sama orang tua gitu kan ya. Soalnya yang ya udah banyak lah ya pengalaman yang ngomong gitu, katanya kalau misalkan atas dasar keinginan orang tua tuh suka nggak bener gitu ya, Sesuai hati ya. Soalnya ya nggak ini aja gitu kan, soalnya dia mungkin bukan fashionnya dia di situ gitu kan, tapi emang ya orang tua juga ingin lah yang terbaik gitu kan buat anaknya, nggak akan mungkin lah ngejerumusin ke hal-hal yang nggak benar gitu. Jadi ya kalau misalkan ada yang bisa nerima ya alhamdulillah gitu nerima, kalau misalkan yang enggak ya udah gitu, harus ngikutin kata hati aja gitu kayak gimana bagusnya gitu. Jadi ya kita emang benar-benar harus bisa menyetarakan gitu antara hak, kewajiban gitu, kewajiban kita sebagai pelajar juga kayak gitu. Keren banget ya opininya, sampai kayak wow banget, dengerin banget ya. Emang benar banget, relate banget sama sekarang lagi pasti juga. Nah, terusnya masih nyambung nih dengan acara 17-an. Menurut kakak apa sih semangat kemerdekaan dalam pandemi ini? Karena sekarang biasanya kan merayakan semangat 17-an tuh dengan di lapangan, lomba-lomba gitu ya. Sekarang kan lagi online, serba online, orang-orang jadi males. Menurut kakak jenuh juga, iya, benar banget. Ini menurut kakak nih gimana sih cara semangatnya gitu, ambil semangat dalam kemerdekaan di masa pandemi ini? Oke, waktu angkatan aku itu kan ya biasanya kalau misalkan ada hari-hari besar gitu suka diadain kan ya, suka ada lomba-lomba, ya itu emang offline karena emang kondisinya nggak kayak sekarang gitu. Nah tapi meskipun sekarang ya meskipun online gitu, kita juga masih bisa lah Tetap bersemangat juga. Ya tetap bisa lah mempergunakan gitu kan, sekarang ada sosial media gitu kan ya yang bisa kita gunain buat ya kalau misalkan ada lomba juga kan bisa lomba kayak poster yang kayak puisi online gitu kan ya, tetap aja bisa kok. Jadi nggak ada hambatan, nggak ada ini meskipun online gitu, tapi tetap aja lah semangat kita mah harus membara gitu kan ya, apalagi sekarang udah ke 76 kan ya. Iya. Jadi ya harus tetap semangat. Oke, kita langsung lanjut aja lihat video jurusan yang ada di SMK Bumi Siliwangi. Jurusan farmasi. Jurusan yang satu ini bisa jadi pilihan yang cocok bagi kamu jika ingin berkecimpung di dunia medis selain menjadi dokter atau perawat. Farmasi merupakan kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia dan tentunya sangat diperlukan di dunia medis.
Kenapa harus memilih jurusan farmasi? Sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seseorang lulusan jurusan farmasi. Lembaga layanan kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik pengobatan, maupun laboratorium klinik membutuhkan seorang ahli farmasi yang bertanggung jawab untuk meracik obat hingga menyediakan informasi obat. Kamu juga bisa loh bekerja di bidang perdagangan besar farmasi atau yang juga dikenal sebagai distributor tentunya. Prospek kerja. Lulusan farmasi memiliki prospek kerja yang cerah. Ada banyak banget peluang karir yang menanti lulusan farmasi. Selain sektor kesehatan, industri kosmetik, makanan dan minuman juga membutuhkan sarjana farmasi untuk memperkuat tim research and development mereka loh. Prospek kerja yang gak kalah menarik adalah dalam bidang farmasi manajemen. Pengetahuan dan keahlian. Ada kemampuan meneliti, kemampuan menganalisis, kemampuan pelayanan kefarmasian, kemampuan penjaminan mutu, kemampuan komunikasi, pemahaman kimia, dan juga pemahaman biologi. Multimedia yaitu penggunaan perangkat komputer untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berkarya. Multimedia juga sering digunakan di dalam dunia informatika dan hiburan. Jadi, teman-teman, jurusan multimedia yaitu jurusan yang mempunyai banyak sekali ruang lingkup pekerjaan. Bahkan bisa berusaha sendiri loh. Animasi ialah pengolahan gambar tangan menjadi gambar digital bergerak. Desain merupakan proses komunikasi menggunakan elemen visual untuk menyampaikan suatu pesan. Kamera, foto, dan video menangkap dan merekam suatu kejadian atau momen. Selain itu, banyak juga bidang lain yang kita pelajari. Multimedia berkarya untuk negara, marilah meraih prestasi bersama kami. Oke, lanjut lagi sama kita di acara ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya ngos-ngosannya. Aku mau nanya lagi nih, karena kan sekarang tuh pandemi nih ya Kak. Pasti semuanya berbasis online, semuanya jadi kayak tadi lomba poster dan lain-lain. Tapi masih ada aja gitu, walaupun ada yang ngadain lomba, tetap aja ada yang mager-mageran. Alasannya ya karena di rumah. Malas.
panas, Iya. apalagi cuma rebahan gitu Ya, kan. itu kan pasti magernya plus double gitu kan. Nah, jadi aku mau nanya nih, saran bagi pemuda-pemudi dalam kemerdekaan tuh gimana sih Kak? Biar kita nih gak mager-mager aja. Iya benar sih, bukan ya nggak cuman pelajar SMK gitu ya, kita juga yang udah kuliah gitu pasti ada gitu ya ngerasa kayak gitu, meskipun ya ada gitu setiap ini ada lomba ada ini, cuman ya suka malas aja gitu kan ya inginnya teh tiduran kayak gitu-gitu kan, lebih kayak enak gitu kan, cuman ya sebenarnya gak bagus juga gitu ya kalau misalkan terus-terusan kayak gitu, soalnya ya nambah pengalaman lah, intinya kalau misalkan mau ngadain acara gitu ya dibuat semaksimal mungkin gitu, kayak kalau misalkan mau dipromosiin kayak ini nih ada lomba ini di sini gitu ya, nah terus kayak bikin poster gitu semenarik mungkin ya, pokoknya gimana pun caranya, kayak kalau misalkan sekarang kan ada TikTok nih, nah bisa lah dibikin gitu ya, bikin video buat promosi gitu. Kita ada lomba nih di SMK kita ada lomba ini gitu, kayak dijabarin apa-apa aja gitu kan ya. Terus kayak kita siapin juga nih door prize-nya ada apa-apa kayak gitu. Jadi kayak biar menumbuhkan semangat teman-teman yang lain gitu ya buat ikutan gitu. Tapi mungkin itu juga ya cuman salah satu aja sih, salah satu cara gitu buat ya ngebakar semangat mereka gitu, meskipun ya masih banyak lah pasti gitu ya yang malesnya gitu. Ya Kak, bener banget tadi ya sarannya. Semoga bisa membantu buat mereka-mereka yang mager-mageran. Apalagi yang suka TikTokan nih pasti semangat banget dong main Jadi TikTok. memanfaatkan bener banget. Nih, jadi para pemuda-pemudi gak ada alasan lagi nih buat mager-mageran walaupun online juga ya. Tetap harus bisa membanggakan orang tua. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi sangat berpengaruh lagi bagi Indonesia ya kan Kak? Bener banget. Harus bersemangat juga Iya. gitu ya, harus lebih semangat. Oke, sekian aja nih kita ngos-ngosannya. Kita lanjut lagi nanti, mungkin suatu saat nanti ya. Suatu saat nanti kalau ketemu insya Allah Ketemu lagi dengan kita di acara ngos-ngosan. Ya, kita selesaiin aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.